Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auraliwa Isaki dengan NIM 2501011111008 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pancasila. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Tulus MPDI selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebenarnya telah ada dalam bentuk nilai-nilai dasar yang melekat pada kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, jauh sebelum ditetapkan secara resmi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 8 Agustus 1945. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam adat istiadat, kebudayaan, gotong royong, musyawarah, serta nilai-nilai keagamaan yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yakni Pancasila Prakemerdekaan. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang memulai sejarah bangsa Indonesia dan Pancasila. Nilai Pancasila pada masa kerajaan Kutai ini yang pertama yakni nilai ketuhanan, yang kedua yakni kerakyatan, yang ketiga nilai persatuan. Begitupun dengan kerajaan Sriwijaya yang menerapkan nilai ketuhanan, persatuan, dan kemanusiaan. Kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Sunda. Yang kedua yakni perumusan Pancasila dan pengesahan Pancasila. Yang pertama yakni sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar yakni peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo mengusulkan paham integralistik atau negara yang menyatukan semua golongan. Dan yang terakhir yakni Soekarno mengusulkan 5 dasar yang disebutnya Pancasila, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan berkebudayaan. Setelah itu dibentuk Panitia 9 pada tanggal 1 Juli 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, Piagam Jakarta dijadikan dasar rancangan UUD setelah proklamasi 17 Agustus 1945, PPKI pada 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara dengan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar berlaku untuk semua agama. Yang ketiga yakni pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi belum diterapkan secara murni dan konsekuen pada awal kemerdekaan. Pancasila menjadi semangat perjuangan rakyat Indonesia, namun setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin dan menggabungkan unsur nasionalisme, agama, dan komunisme dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan Pancasila sering disalahartikan dan dijadikan alat politik. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi dan keadilan sosial tidak berjalan dengan baik. Masa ini menjadi pelajaran penting agar Pancasila dijalankan dengan murni dan konsekuen tanpa pengaruh ideologi lain. Yang keempat yakni pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini pada tahun 1966 sampai 1998 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan dasar negara yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui penataran P4 dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan berbangsa, namun dalam praktiknya, Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Meskipun demikian, pada masa Orde Baru berhasil menjaga stabilitas dan persatuan bangsa, walau nilai demokrasi dan keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud. Yang terakhir yakni Pancasila era reformasi. Pada era reformasi ini pada tahun 1998 sampai sekarang, Pancasila tetap menjadi dasar negara dan pedoman hidup bangsa,
Pemerintah berusaha mengembalikan pelaksanaan Pancasila secara murni, disertai peningkatan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Nilai-nilai Pancasila diterapkan melalui reformasi di berbagai bidang. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan perpecahan sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.